Kasus apa iki? Kasus apa? Eh? Penusukan. Oh, sing jadi penusukan iki. Ini kasus apa, Pak? Kasus apa nih? Yang pertama penusukan. Yang sampaikan penusukan di Mulo, TKP di Mulo. Ini yang dua nih. Yang dua. Oh. Kemudian yang belakangnya yang Maju. video Semanu. Terus Semanu. Oh, ini video Semano ini. Yang belakangnya Semanu, yang belakangnya Semanu. Siap, siap. Makasih. Siap. Yang kami hormati Bapak Kasat Reskrim, kemudian Bapak Kanit Bidum, kemudian Mbak Aini sebagai rekan-rekan media yang sangat saya cintai dan sangat Untuk kita semua, alhamdulillah, pastinya puji syukur dulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nama saya Widya Mustika Ningrum. Sebelum saya bertugas di sini, saya bertugas di Polresta dan pernah di Ditlantas dan sebelumnya pernah Kapolsek Biro Praja. Itu perkenalan singkat saya sambil jalan. Monografi ya terkait dengan undang-undang IT serta satu kasus penganiayaan. Nah, jadi nanti pada pelaksanaannya silakan nanti rekan-rekan bisa langsung menanyakan ungkap kasus wartawan kami dari media untuk Polres Gunung Kidul. Yang jelek kami diberi masukan untuk kebaikan kami ke depan, yang bagus kami No, Pak Kanit Icus, kemudian didampingi oleh Pak Kanit Bidum. Demikian. Penganiayaan korban perempuan itu untuk inisial KK. Nah, korban sendiri bekerja di salah satu kantor finance di Gunung Kidul. Itu alamatnya adalah Mandala Finance. Kemudian setelah korban membuat laporan, itu kejadian pertama kali, yaitu korban ditusuk di TKP daerah Desa Mulo, itu di perjalanan saat dia hendak berangkat pagi hari ke tempat kerjanya. Nah, kemudian setelah membuat laporan, kita dalami, memberitahukan lagi pada kami ke petugas bahwa korban ditabrak oleh orang yang tidak dikenal, ditabrak dengan kendaraan mobil. Nah, kemudian kita datangi lagi, kita dalami lagi, dan kita berkeyakinan bahwa pelaku mengincar nyawa korban. Nah, setelah kita melakukan penyelidikan yang beberapa bulan, akhirnya petugas mendalami kejadian tersebut, akhirnya mendapatilah bahwa tersangka ada hubungan di sekitar ada hubungan dengan korban sendiri. Nah, kemudian kita lakukan penangkapan terhadap tersangka yaitu inisial RB dan RT di kedua tempat yang berbeda. Nah, setelah kita lakukan penangkapan, ternyata benar untuk tersangka sendiri sudah mengakui bahwa memang niat tersebut dia lakukan karena kesal terhadap korban yang pasangan gelapnya si tersangka sendiri adalah teman kantor si korban. Kesal karena tersaingi dalam hal pekerjaan. Akhirnya si tersangka berniat untuk mencelakai si korban. Kemudian tersangka sendiri keduanya sudah kita amankan dan kita proses hukum di Polres Gunung Kidul. Untuk tersangka sendiri keduanya kita kenakan pasal 340 KUHP junto 351 KUHP, yaitu tentang perencanaan maupun tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka
korban yang ancamannya paling lama adalah 20 tahun penjara atau seumur hidup. Kemudian untuk barang bukti yang sudah diamankan, nanti setelah ini bisa dokumentasinya, yaitu adalah telah terjadi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik di Gunung Kidul. Untuk yang pertama adalah kita mendapatkan, Polres Gunung Kidul mendapatkan laporan dari korban yang bernama LS, inisial perempuan. Kemudian setelah kita petugas menerima laporan dari korban, kita dalami laporan tersebut, dan setelah berapa lama kita telusuri apa yang menjadi laporan korban, yaitu bahwa foto-foto korban ternyata beredar di masyarakat, foto korban. Nah, setelah kita dalami dari beredarnya video maupun foto tersebut, kita mendapatkan pelaku. Nah, ternyata pelaku tersebut adalah orang yang memberikan terapi terhadap korban. Inisialnya SR alias SN. Nah, hubungan korban sendiri dengan pelaku, yaitu memang benar si korban itu sedang berobat terhadap pelaku. Ternyata diam-diam si pelaku memvideo maupun membuat foto terhadap korban. Nah, kemudian karena ada hubungan asmara atau mungkin kesal si pelaku terhadap korban, akhirnya si pelaku yang berinisial SR maupun SN ini menyebarkan foto korban hingga mengakibatkan diri korban merasa malu terhadap beredarnya video tersebut. Sendiri kita kenakan pasal 45, yaitu Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar. Yang lagi dalam menggunakan elektronik yang sekarang pastinya sudah banyak kita miliki dan kita gunakan. Kemudian untuk perkara yang ketiga tentang tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, jadi ada 2. Kemudian untuk yang ini, korban berinisial KS, perempuan, umur 14 tahun, pelajar. Nah, korban melaporkan ke Polres Gunung Kidul, ke petugas Satreskrim Polres Gunung Kidul, melaporkan bahwa foto tentang dirinya, video telah beredar, dan sama seperti kejadian yang kedua. Nah, setelah kita dalami dari korban maupun foto-foto video yang beredar, kita mendapati ternyata yang menyebarkan adalah mantan pacar korban. Nah, dengan waktu yang singkat langsung kita datangi dan kita amankan pelaku tersebut yang berinisial CN, laki-laki, 23 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, beralamatkan di Kapanewon Patuh, Gunung Kidul. Pelaku berhasil kita amankan dan kemudian kita proses hukum. Setelah kita dalami, ternyata benar, pelaku mengakui bahwa memang benar dia menyebarkan karena
pelaku merasa kesal terhadap korban karena baru selang berapa minggu putus ternyata korban sudah memiliki pasangan yang lain, hingga akhirnya membuat pelaku melakukan tindakan pidana tersebut. Untuk baik kasus ITE yang kedua dan yang ketiga yang saya paparkan nanti sudah ada di meja, nanti bisa kita kenakan juga sama seperti yang kedua, yaitu kita kenakan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang transaksi elektronik, dan ancamannya penjara paling lama 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Pelakunya seperti apa? Terima kasih.